Bab 7 Kotak Fei Tian Moutai lainnya. Pada saat ini, Fei Tian Moutai disajikan ke setiap meja satu demi satu. 3 botol Fei Tian Moutai 500 ml juga disajikan di meja nomor 9, yang membuat ketiga pria di meja nomor 9 gemetar dengan sumpit mereka. Hanya karena mereka mengetahuinya secara mendalam. Meskipun generasi kedua yang super kaya di meja sebelah tidak memaksa mereka untuk minum anggur ini, mereka bertiga harus meminumnya hari ini, bahkan jika itu berarti berakhir di rumah sakit. Mereka tahu betul akibat tidak minum, karena hasil akhir dari para pekerja muda yang bodoh dan menyinggung mereka itu, semuanya sudah diatur oleh mereka. Hanya saja merekalah yang menduduki posisi tinggi dan memegang kendali saat itu. Sekarang mereka seperti 3 anjing puk yang mengibas-ngibaskan ekornya dan memohon belas kasihan. Mereka menatap Murong Qianyu dengan penuh permohonan, berharap ada seseorang yang akan keluar untuk menenangkan suasana. Namun Murong Qianyu hanya mengerucutkan bibirnya dan meneruskan memakan daging kepiting raja. Setelah Chen Xinqiang memperkenalkan dirinya, Murong Qianyu sudah menebak siapa dia. Putra sulung grup Chen, seorang playboy terkenal di kota Nanhang, tentu saja tidak memiliki reputasi yang baik. Jika dia tidak mencuri pacar Tuan Meng, Murong Qianyu akan membantu Chen Xinqiang keluar dari hubungan antara keluarga Chen dan para tetua keluarga Murong. Lagi pula, tidak menyenangkan melihatnya berakhir di rumah sakit karena minum. Namun Chen Xinqiang begitu berani menyinggung Tuan Meng, yang memiliki deposit sebesar 10.000 yuan. Dia sedang mencari kematian. Murong Qianyu masih berusaha keras untuk memenangkan hati Meng Yu. Jadi bagaimana mungkin dia bisa berbicara mewakilinya? Kedua teman minum Chen Xinqiang tampak muram. Bencana akan segera terjadi. Sisi lainnya sangat kuat. Mereka tidak lagi peduli dengan persaudaraan mereka. Keduanya masing-masing mengambil sebotol Fei Tian Moutai dan mulai meniup botol itu. Jakun mereka menggulung ke atas dan ke bawah saat mereka menelan ludah dalam jumlah banyak. Dalam tubuh Fei Tian Moutai yang transparan, cairan menyusut dengan cepat pada kecepatan yang dapat dilihat oleh mata telanjang. Kondisi fisik dan toleransi alkohol mereka jauh lebih baik daripada Chen Xinqiang. Meski pastinya tidak nyaman memaksakan diri minum sebotol Fei Tian Moutai, tidak perlu pergi ke rumah sakit untuk melakukan bilas lambung. Bagus, bagus. Kalian berdua bersaudara memiliki toleransi alkohol yang baik. Aku, Meng, memiliki toleransi alkohol yang rata-rata. Tetapi aku mengagumi kalian berdua. Pahlawan yang bisa minum seperti air. Aku akan berteman dengan kalian berdua. Meng Yu bertepuk tangan dan tertawa. Keduanya tersipu dan sangat gembira saat mendengar ini. Kakak Meng, kamu terlalu baik. Kalau begitu, aku ada urusan di rumah jadi aku pergi dulu dan tidak akan mengganggumu. Meng Yu tersenyum tenang. Tidak apa-apa. Setelah minum begitu banyak, sekarang saatnya untuk kembali dan beristirahat. Kedua pria itu berdiri, memegangi perutnya, dan pergi dengan perasaan malu, seakan-akan mereka telah diampuni. Keempat gadis di meja Meng Yu terkekeh saat melihat ini, dan sebenarnya merasa geli melihat kedua pria itu yang terlihat malu. Sekarang, mata semua orang tanpa sadar terfokus pada meja nomor 9, dan pada Chen Xinqiang, yang duduk di sana sendirian. Chen Xinqiang merasakan tatapan aneh dari semua orang. Dia yang selalu mementingkan reputasinya, tiba-tiba merasa sangat tidak nyaman. Tangannya yang memegang Fei Tian Moutai gemetar dan matanya menunjukkan ekspresi perjuangan. Meskipun dia kejam terhadap orang lain dan melakukan banyak penjarahan. Tetapi semakin orang seperti itu, semakin ia menindas yang lemah dan takut pada yang kuat, dan tidak memiliki keberanian yang tegas untuk bertindak kejam. Ketika Wang Li melihat ekspresi pengecut Chen Xinqiang, sudut mulutnya sedikit melengkung dan sedikit rasa jijik terpancar di matanya. Dia awalnya mengira bahwa meskipun Chen Xinqiang adalah seorang playboy dan gangster, dia juga merupakan sosok yang terkenal dan berkuasa di kelas atas. Aku tidak menyangka dia akan berlaku seburuk itu di hadapan orang kaya generasi kedua yang statusnya lebih tinggi. Ternyata kedua wanita di meja 9 juga memperlihatkan kilatan rasa jijik di mata mereka. Berbelanjalah sebelum Anda berbelanja.
Meskipun keduanya merupakan orang kaya generasi kedua, pria di meja 8 jauh lebih berkemampuan daripada Chen Xinqiang. Semua orang juga berbicara dengan suara pelan. Benarkah, Tuan? Itu hanya omong kosong. Apakah perlu ragu-ragu selama ini? Istri saya melahirkan secara normal. Dia tampak seperti orang baik yang mengenakan berbagai macam emas dan perak. Tapi ternyata dia orang bodoh yang tidak mengenakan apapun kecuali emas dan batu giok. Ketiga gadis ini bertemu dengan orang yang salah. Oh, aku benar-benar ingin pergi ke meja 8 untuk makan dan minum. Aku tidak bisa dibandingkan dengan mereka dalam hal penampilan dan bentuk tubuh. Mengapa tidak ada pria kaya dan tampan yang mengundangku? Nine Fresh Supreme Crab dan Conti Red Wine. Semua orang ingin mencobanya, kan? Jangan dipikirkan. Kurasa tuan muda yang memakai topeng itu pasti punya dendam lama terhadap meja 9. Aku hanya tidak tahu bagaimana mereka memprovokasi dia. Kalau tidak, hal ini tidak akan terjadi. Karena Meng Yu mentraktir semua pengunjung Jinyutang dengan sebotol Fei Tian Moutai, mereka jelas berbicara mewakili Meng Yu. Lagi pula, seseorang seharusnya bersyukur atas apa yang telah diterimanya. Ini juga bagian dari rencana Meng Yu. Wajah Chen Xinqiang bergetar. Dia merasa jengkel dengan kata-kata dingin orang banyak. Dia begitu marah hingga dia mengambil tisu dan mulai batuk dengan keras. Garis-garis merah berdarah pada jaringan itu sungguh mengejutkan. Dia begitu ketakutan hingga tangannya yang memegang botol bergetar. Dan Fei Tian Moutai terjatuh ke tanah dan pecah berkeping-keping. Minuman keras Moutai yang bening mengalir ke seluruh lantai. Chen Xinqiang menundukkan kepalanya dan meminta maaf berulang kali. Maafkan aku, saudaraku. Aku telah menyia-nyiakan kebaikanmu. Aku pasti akan datang ke rumahmu untuk menebus kesalahanku di masa mendatang. Diam-diam dia menghela napas lega dalam hatinya. Mengetahui bahwa dia akhirnya tidak lagi berada dalam situasi sulit. Tidak apa-apa. Ini hanya sejumlah kecil uang. Pelayan. Bawakan sekotak Fei Tian Moutai lagi ke meja nomor 9. Meng Yu meliriknya sambil tersenyum. 1 kotak. Wajah Chen Xinqiang berubah drastis dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Di meja nomor 8. Wang Li menatap Meng Yu dengan ragu. Ketika Meng Yu menyebut dirinya Meng Mou Mou, dia sangat terkejut hingga keringat dingin keluar di dahinya. Tetapi setelah berpikir sejenak, dia menyangkal tebakannya. Dia dan Meng Yu telah saling mencintai selama 7 tahun. Jadi bagaimana mungkin dia tidak tahu seperti apa latar belakang keluarga mantan pacarnya. Lagi pula, keduanya hanya terlihat mirip. Tetapi suara dan selera berpakaian mereka sangat berbeda. Tidak mungkin Meng Yu bisa menjadi generasi kedua yang kaya dengan status terhormat. Tidak mungkin putri kelompok Murong bersedia menjadi teman wanitanya. Meng Yu berkata dengan tenang. Apakah daging kepiting itu tidak sesuai dengan seleramu? Mengapa Nona Wang menatapku seperti itu? Setelah kemarahan awal karena pengkhianatan, dia sudah tenang. Seperti yang dikatakan Wang Li saat mereka putus, mereka berdua memang tidak cocok satu sama lain. Dengan wanita cantik seperti Murong Qianyu di sisinya, bagaimana mungkin dia terobsesi dengan seorang penggali emas yang meninggalkannya? Alasan mengapa dia tidak bisa melihat wajah asli Wang Li pada awalnya adalah karena dia dibutakan oleh cinta. Sekarang setelah dia tenang dan menganalisis secara objektif, dia menemukan bahwa Wang Li benar-benar tidak cocok untuk menikah di rumah. Tentu saja dia tidak akan membiarkan pasangan ini pergi begitu saja.